musim depan operator liga itu lebih care lagi. Dalam artian gini, dari awal dia akan start kita tanggal sekian, selesai kita tanggal sekian. Terlepas nanti di tengah ada postpone segala macam, kita nggak pernah tahu kandidat itu satu. Kedua, hadiah sekian, konsep sekian, pemain asing jumlah sekian. Jadi 1 bulan sebelum kick off itu semua yang istilahnya pokoknya liga itu sudah di-announce ke masyarakat. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan kembali bersama Estu Ernesto. Yo. Ya, kali ini kita akan kembali untuk membahas dalam rangka meramaikan Championship Series Liga 1 2023-2024 yang akan dimulai saat kita syuting hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Mei. Jadi kita 2024. syuting di sore hari, pertandingannya malam hari. Jadi kalau nanti agak mepet dengan unggahan ini dengan pertandingan ya maklumin ya, karena memang hari kemarin sibuk gitu. Jadi bukan sibuk dalam artian apa-apa, tapi memang banyak pekerjaan yang lain gitu. Tapi yang pasti gini, Champions Series itu kan masih banyak yang memperdebatkan nah, terlepas nanti kita bahas dua pertandingan itu. Kalau gue sih menilainya ini sesuatu yang baru, dicoba dulu 1 musim ini, nanti baru direview lagi. Walaupun terus terang agak-agak gue itu berharap Borneo itu juara dari 3 tahun yang lalu, karena Borneo itu tidak pernah lepas dari 5 besar, lebih konsisten gitu. Jadi kayaknya mereka harusnya sudah juara gitu. Tapi ada Championship Series yang bisa jadi 3 tim lain bisa juara. Gitu. Juara Indonesia ya. Kalau kemarin kan juara reguler gitu. Kalau lu melihatnya gimana, Is? Gini, ini kan memang sesuatu yang baru ya. Gue sempat mengkritik hal ini sebenarnya. Waktu awal-awal ini disepakati sama klub-klub, buat apa sih gitu loh. Ini terlalu buang waktu, terlalu buang duit juga. Katanya kan kalau dari sisi perhitungannya klub-klub, terus pembicaraan dengan PT LIB segala macam, PSSI segala macam, dan mungkin logikanya yang pernah diungkapin sama Pak Heru juga, ini akan menambah keseruan karena tuh sepak bola Indonesia itu butuh final. Iya, jadi tuh dengan final itu akan lebih seru, akan mendatangkan lagi banyak sponsor dan akan lebih menarik ngemasnya secara sportainment ya. Secara sportainment gitu. Nah, dari situ gue melihat apa iya ya emang yang didapatkan sama klub ini bisa lebih banyak ya. Palingan yang dapat lebih banyak kan yang lolos Championship Series. Betul. Itu kan jatuhnya kan baik itu dari rating TV misalnya itu ya kan. Pun kita nanti bahas 1 pertandingan tanpa penonton gitu akhirnya. Ya walaupun tetap akan dapat right tambahan dari TV lah, pasti ada gitu loh. Misalnya ada duit itu ya, gue lupa ya ada duit juara atau enggak ya, gue lupa deh, kayaknya ada deh karena kemarin kan waktu yang PSM juara nggak ada, akhirnya diadain tuh. Iya makanya jadi akan lebih besar hadiahnya. Ya kita lihat, kita coba dulu, lihat dulu atmosfernya seperti apa. Memang kalau gue ngeliat kemarin aneh sih, harusnya sih Borneo udah juara kemarin gitu loh. Harusnya mendingan bikin Piala Indonesia gitu ya. Nah mendingan bikin Piala Indonesia, cuma kan waktu kita ngobrol, ngobrol gue ngobrol Pak Erik juga katanya nggak akan cukup waktunya untuk ada Piala Indonesia kalau melihat rentetan timeline yang sudah disusun. Ada timnas apa segala macam. Ngomongin musim ini ada timnas, agendanya padat banget. Kasihan pemain, emang pemain gak ada istirahatnya. Kan itu logikanya. Masuk akal juga sih kalau dipaksain Piala Indonesia sekarang gitu loh. Tapi yang pasti memang ya ini sesuatu yang baru. Kita lihat aja dulu. Nanti kan pasti akan ada evaluasi. Malah nanti musim depan ada yang pengennya udah dibagi 2 grup aja ya kayak gitu-gitu kan. Nah itu pasti akan butuh evaluasi dan kajian lagi. Ya kita tinggal melihat bagaimana positifnya apa, negatifnya apa. Ya udah ambil yang terbaiknya untuk musim depan gitu loh. Kalau ini memang tidak terlalu memberikan dampak signifikan buat ke finansialnya klub, ya kalau gue sih mendingan nggak usah. Iya, kalau gue sih berharapnya lah kita jalanin dulu ke Championship Series ini, selesai musim ini Liga 1. Musim depan operator liga itu lebih care lagi. Dalam artian gini, dari awal dia akan start kita tanggal sekian, selesai kita tanggal sekian. Terlepas nanti di tengah ada postpone segala macam, kita nggak pernah tahu kandidat itu satu. Kedua, hadiah sekian, konsep sekian, pemain asing jumlah sekian. Jadi 1 bulan sebelum kick off itu semua yang istilahnya pokoknya liga itu sudah di-announce ke masyarakat. Betul. Karena selama ini tidak pernah ada seperti itu satu. Dan itu kaitannya juga ada Liga 2. Oke lah Liga 3 masih belum bisa seperti itu, tapi minimal Liga 1 dan Liga 2 itu dari awal sudah jelas bahwa konsepnya satu wilayah misalnya, satu wilayah pemain asingnya sekian, startnya sekian, hadiahnya sekian. Jadi setelah kick off beneran pertandingan itu tidak ada lagi pertanyaan itu. Bursa transfer pemain leg 1 jendela pertama tanggal sekian, jendela kedua tanggal sekian, itu semua di-announce di awal.
Jadi semuanya itu based on semuanya. Jadi tidak ada perdebatan karena terus terang capek ya. Setiap musim selalu mempertanyakan hal-hal seperti itu. Bahkan even kita jurnalis nih, kita kadang-kadang bursa transfer kedua itu tanggal berapa sampai tanggal berapa ya gitu. Kita nggak pernah tahu gitu. Nah itu saya berharap nih belajar dari semuanya. Ketika Pak Erik juga mengatakan akan mulai intervensi secara dalam di Liga 1 atau Liga Indonesia musim depan, operator itu juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi udah persiapan apalagi besok ada VAR segala macam ya. Jadi dari awal sebelum kick off hari pertama pertandingan pekan pertama hari pertama opening itu 1 bulan sebelumnya atau bahkan 2 bulan lah kalau gue 1,5 bulan tuh udah harus kalau pasti. Kalau justru mah toleransi 2 minggu sebelumnya baru di announce semuanya gitu. Enggak maksud gue ini kan kaitannya juga dengan nanti jadwal TV apa segala macam kan dengan sponsor juga itu kan butuh kepastian itu. Kalau misalnya udah di announce sekitar 1,5 bulan oke lah 1 bulan lah maksimal gitu. Itu udah oke banget menurut gue. Jadi semuanya udah bisa bersiap. Klub pun ada kepastian. Nah, jangan sampai klub juga ngegantung gue persiapan doang. Wah ntar deh ditunda tau-taunya sampai. Betul. Makanya kan? mengerikan dan menggelikan sebenarnya ketika tiba-tiba udah ditetapkan tanggal 1 Agustus mulai gitu ya. Tiba-tiba 2 minggu sebelumnya. Wah ada ini deh. 1 minggu sebelumnya masih belum jelas nih tanggal 1 jadi nggak. Itu terus terang capek gitu. Oke udah kita bahas ke pertandingan dulu deh. Ini yang pertama adalah Bali United versus Persib. Yang menarik adalah laga ini venue-nya dipindahin dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke training ground-nya, training center-nya Bali United gitu ya di Pantai Purnama. Ini kan karena ada Piala Asia Wanita ya U17 2024 masih diselenggarain di situ semifinal dan final. Jadi nggak boleh dipakai sama AFC. Kalau lapangan latihannya Bali United yang juga dipakai buat turnamen itu ya udah nggak dipakai sih. Maksudnya jadinya bisa digunakan gitu loh. Walaupun ya ini buat Bali United agak sedikit merugikan kan karena tanpa penonton. Akhirnya yang paling menarik adalah di sini yang diantisipasi kalau kata pelatih Persib mengantisipasi angin kencang. Angin di pantai itu emang lumayan besar ya. Ya kan pinggir pantai. Iya pinggir pantai banget gitu loh ya. Makanya mainnya malam hari lagi. Malam hari benar. Malam hari pula. Nah itu dia. Maka yang menarik ini adalah secara track record juga Bali United ini 8 tahun ya. Mungkin terakhir menang tuh Persib 2016 di ISC waktu itu. Kalau tidak salah. Jadi memang Bali United rekornya oke banget ketika bertemu Persib. Betul. Hanya saja kalau bagi gua secara mental turnamen itu yang paling oke Persib dibandingkan Bali United. Yes. Iya kan kalau berkaca dari Persib juara ESL 2014 waktu itu formatnya kayak gini ya. Ada semifinal final. Betul. Ya kan? Terus ada 8 besar segala macam kan. Terus Piala Presiden. Juara Piala Presiden 2015 yang pertama kali. Nah itu. Nah Bali United nggak bisa tuh berprestasi di fase-fase knockout Piala Indonesia atau apapun itu ya. Terus plus juga di Piala AFC kan berbicara banyak benar, gitu. Ya makanya ini juga akan menjadi ujian atau tantangan tersendiri bagi Coach Teko sebenarnya. Dan kita tahu Persib itu sebenarnya raja tandang musim ini. Sampai dari tandang doang nih. Walaupun dia kadang di kandang dia kalah Persik Kediri gitu ya. Tapi di tandang dia tuh sampai punya 30 poin Isa. Jadi artinya mereka ini walaupun secara 12 pertandingan terakhir dari 2017 mereka kalah sampai 5 kali ya. Sampai kalah 5 kali dari Bali ketika bertemu baik di kandang maupun tandang gitu. Tapi Persib itu jago kandang. Jago tandang gitu. Jadi artinya ini pertandingan ini sebenarnya dibandingkan yang satunya lagi yang keesokan harinya ya Madura lawan Borneo, ini lebih unik gitu loh. Pertandingan yang pasti tanpa penonton. Saya sebenarnya meyakini bahwa kalau Bali United main di Stadion Dipta, ini penuh stadion. Benar. Ini pasti akan penuh dan ini akan menjadi sebuah tontonan yang ditunggu-tunggu pendukung Bali United ya. Karena memang pertandingan ini penting, gengsinya bagus, ini bisa mencapai final series ya, final Championship Series dan tapi ternyata kenyataan itu. Jadi sebenarnya secara statistik mungkin Bali diunggulkan. Betul. Tapi secara psikologis bisa jadi Bali bermasalah. Itu dia. Mental turnamennya Bali United diuji di sini, mental juaranya juga ya. Karena kan kita tahu Bali United ini tim yang sudah 2 kali juara. Teko sudah 3 kali bawa tim juara. Benar. Berarti kan ada mental juara di situ. Nah, ini yang harus dibuktikan lagi lawan tim seproduktif, tim paling produktif loh. Betul. Tim paling produktif Persib Bandung, barisan depannya gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi Coach Teko. Padahal kan pada musim lalu juga Bali United salah satu tim yang dengan pertahanan terkuat juga ya. Betul. Nah, ini akan jadi ujian nih. Dan ini yang menarik adalah ada 2 hal yang bertolak belakang ya. Yang satu itu duetnya Ciro dan David da Silva. Betul. Ini duet yang
mengerikan gitu. Walaupun ada sedikit something yang ketika David da Silva bermasalah dengan timnya gitulah, ada drama-drama kecil gitu. Tapi apapun dua pemain ini predator dua-duanya dan tidak hanya saling mencetak gol tapi saling mensupport assist gitu. Itu yang penting. Tetapi catatan yang lain adalah Bali punya Adilson Maringa. Iya. Salah satu dari 3 kiper yang clean sheet-nya sedikit ya. Jadi clean sheet-nya banyak, dia nirbobolnya sangat banyak gitu. Artinya dia salah satu andalan lini belakang. Betul. Tetapi catatannya apa tuh? Bali itu rajin kena kartu merah. Iya benar. Salah satu dari 2 orang yang sudah benar-benar duel kartu merah itu Jajang Mulyana. Back yang diandalkan mereka, salah satu back yang diandalkan mereka. Jadi sebenarnya Bali juga harus hati-hati dengan catatan itu gitu. Tapi uniknya lagi ada 17 nama pengganti yang menjadi pencetak gol Bali United. Iya, jadi Bali super subnya banyak. Super subnya banyak dan dia raja comeback. Iya, Persib itu raja comeback. 17 poin juga mereka dari hasil comeback. Iya, makanya ini fakta-fakta yang menarik banget ya. Adilson Maringa itu salah satu kiper nyaris saja menjadi salah satu pemain yang tak tergantikan di fase reguler. Cuma di laga terakhir kan diganti sama Rido akhirnya. Karena kartu merah juga ya? Enggak istirahat ya? Bukannya kartu merah kan ya Borneo. Oh iya ya. Pokoknya diistirahatin Adilson Maringa, akhirnya si Rido main tuh di laga terakhir. Jadi memang Adilson Maringa ini benar-benar menjadi andalan. Nah, itu tadi Persib Bali United. Lo prediksi dulu deh di leg pertama akan seperti apa? Gue tetap menang Bali United sih, walaupun skornya tipis 2-1 gitu. Gue imbang sih. Oke. Imbang. Oke, kita berlanjut ke yang berikutnya, Madura United versus Borneo. Kita dikagetkan hari ini dengan tiba-tiba sang pelatih cabut, memilih berpisah dari pelatih Madura United Mauricio Sousa berpisah dengan klubnya 1 hari jelang pertandingan loh diumuminnya loh. Nah, gokil loh ini. Gue itu terus terang baru lihat tadi setengah jam sebelum ke kantor lihat itu. Jadi belum sempat gue masukin ke materi gitu. Jadi pas gue lihat, Mauricio Sousa ya, Mauricio Sousa. Padahal kalau kita tahu Mauricio Sousa dan Marcelo Spinde itu 2 pelatih debutan yang cukup sukses Liga 1 musim ini. Jadi ini pelatih ini tidak banyak ngomong, tidak banyak drama. Walaupun timnya sempat ada drama dengan segala macam ownernya Madura, kepindahan junior Brandao juga dia dapetin pemain-pemain baru yang bagus. Tapi ternyata ya itu tadi. Kenapa harus berpisah di momen penting gitu. Ngomong junior Brandao berarti Brandao balik lagi dong? Oh enggak, kan di transfer. Oh iya. Kita nanti bahas pinjaman kan? Enggak, di transfer Bayangkara kan? Emang kontrak udah habis. Bukannya pinjaman kemarin? Oh, pinjaman tapi kontrak habis. Oh. Dan mereka udah punya striker pengganti kan? Oke. Berarti nggak balik dulu ke Madura United ya? Enggak. Nanti kita bahas soal gosip panas di tanggal 17 Mei. Oke. Tapi yang menarik adalah sebenarnya Borneo FC ini mengalami penurunan yang sangat signifikan di musim di akhir-akhir fase reguler. Dari 5 pertandingan mereka nggak pernah menang. Betul. Dan itu terjadi baik di kandang maupun tandang. Iya. Jadi menurut saya why gitu loh. Dan ketika kita sudah sempat bahas yang sebelumnya ya, di pekan ke-33 kalau kita bahas itu. Ternyata yang diturunkan tuh pemainnya nggak beda jauh gitu. Iya nggak beda jauh, tapi memang kedalaman skuadnya untuk nambal-nambal itu nggak kualitasnya tidak setara. Betul. Dengan yang memang biasa jadi inti. Makanya apalagi mereka juga kehilangan Wijan Pluim yang pasti kan yang masih cedera ya. Masih tanda tanya gitu apakah bisa dimainkan tidak. Ini juga ini juga penting bagi mereka. Ini peluang mereka cukup genting di posisi ini. Dan kenapa saya di thumbnail kita kasih judul hati-hati Borneo ya kondisinya seperti itu. Kenyataannya ketika hampir 4 pertandingan ya terakhir ya menuju Championship Series tidak pernah menang. Dan ini menurut saya sebuah catatan tidak bagus dari tim yang dari awal musim stabil. Betul. Nah itu menurut saya itu juga penting juga. Apakah ini akan karena gini, apakah ini akan jadi end of era mereka di musim ini tidak memiliki happy ending nanti, ataukah Borneo ini sengaja menyimpan? Nah itu aja sih. Bahkan Madura United ini menang loh dengan skor telak 4-0 di kandang Borneo di pertemuan terakhir mereka kapan? April lalu ya? April lalu gitu loh, di Batakkan main waktu itu. Ya ini tentunya menjadi modal positif tersendiri bagi Madura United. Walaupun waktu itu Borneo tidak dengan kekuatan penuh ya, tapi setidaknya menggambarkan bahwa Borneo FC ini harus berhati-hati terhadap Madura United. Betul. Apakah juga aura Batakkan itu tidak klop dengan Borneo? Karena Borneo memang dari awal mereka
eksis itu kan di Segiri ya, Betul. stadion yang sudah ya, dan penonton Borneo kan makin kesini penontonnya makin banyak, di Segiri itu makin banyak segala macam, tapi kenyataannya Segiri harus direnovasi dan dia harus pindah ke Batakkan, dan di Batakkan ini mereka itu kayak belum menemukan sesuatu yang klik gitu. Jangan sampai ketularan Persiba ya yang degradasi ke Liga 3 gitu. Tapi artinya Borneo ini dalam kondisi genting sih. Menurut saya genting dalam artian genting, mereka harus mengalahkan dirinya sendiri, mereka dulu betul, gitu. harus mengembalikan kepercayaan diri lagi sih. Ini tugas berat juga bagi Peter Huistra, apalagi kalau melihat rekornya Madura United yang oke di 7 laga kandang mereka nggak terkalahkan tuh. Betul. Itu luar biasa loh Madura United. Makanya ini harus berhati-hati Borneo FC. Nah, yang menarik adalah juga pertarungan antar pemain di antar lini ya gitu. Di lini tengah ini akan menjadi kunci kalau menurut gua. Ada di Madura United itu mungkin ada Jaja, kemudian ada Francisco Rivera yang juga menjadi motor permainan atau penyawa permainan dari Madura United musim ini. Sementara dari Borneo FC ada beberapa pemain lah yang memang ya salah satunya mungkin Stefano Lillipali yang mungkin bisa diandalkan ya, walaupun terkadang juga bisa dimainkan sebagai sayap tapi mungkin bisa menjadi gelandang serang juga ya. Betul. Nah, ini yang akan menarik pertarungan di tengah. Sayangnya kalau misalkan William Pluim gak hadir, ini agak sedikit mengurangi bumbu-bumbu lah. Persaingan teknis ya, secara teknis. Jadi William Pluim itu awalnya saya ragukan nih pindah dari PSM ke Borneo di tengah musim gitu. Dan pemain yang suka ngedelay gitu, ngedelay permainan. Apa cocok dengan Borneo yang bermain lebih cepat? Ternyata dia mampu menjadi leader di lini tengah gitu. Terlepas dia harus cedera sekalinya, tapi ternyata dia menjadi pemain yang menjadi leader di tengah dengan baik, dan dia mampu mendelay permainan lebih baik. Dan ketika tanpa dia Borneo agak-agak timpang lagi gitu. Kan saya belum melihat lagi kinerja-kinerja yang lain, misalnya kayak Hirose, Adam Alis masih naik turun gitu. Dan yang konsisten mungkin Lillipali aja ya kan, sama Diego Michel saya melihat itu lebih paling konsisten, termasuk Silverio. Tapi yang lain itu masih naik turun. Nah, Madura itu selain punya Jaja yang kabarnya udah mau cabut ke klub dekat ibu kota, dan juga Francisco Rivera yang jadi the best pemain gelandang mereka, ada Malik Rizaldi. Malik Rizaldi top skor sementara Madura United. Malik Rizaldi ini bukan striker, tapi dia mampu menjadi solusi timnya di saat apapun. Betul. Nah, ini menurut saya juga penting bagi bagi Madura untuk di kandang maupun tandang ke markasnya Borneo, dan Borneo harus waspada. Tapi satu hal, Borneo juga seharusnya bisa memanfaatkan pemain yang baru pulang. Ada Komang Teguh, ada Fajar Fatur Rahman, Ihsanul Zikrak juga ada. Ihsanul Zikrak, terutama Ihsanul ya. Ini pemain yang secara grafis sebenarnya cukup bagus gitu. Oke deh, itu dia pembahasan kita tentang Championship Series. Kalau scorer punya komentar, prediksi, sampaikan di kolom komen. Siapa aja pemain yang mungkin akan mencuat di Championship Series, kita sangat menunggu banget itu, terutama para pemain muda nih yang harusnya bisa memberikan pembuktian taji mereka di Championship Series ini yaitu. Jadi biar dilirik sama Coach STY, karena persiapan agak panjang nih nanti untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya walaupun mungkin Coach STY kan tipikalnya kan nggak mungkin ganti banyak gitu loh. Terus ada Piala AFF juga yang katanya kan nanti mungkin kalau misalnya mengantisipasi pemain-pemain dari luar negeri yang nggak bisa datang, ya pemain-pemain dari sini pasti akan jadi pantauan khusus sama Coach STY. Pasti akan disorot gitu. Gue yakin lah, harusnya dia nonton lah, masa enggak sih? Walaupun dia lagi liburan ya nonton lah gitu loh. Seenggaknya untuk melihat secara teknis gitu. Oke deh. Dengan demikian berakhir pula untuk edisi Discord kali ini. Jangan lupa untuk follow sosial medianya Skor Indonesia Bet di X, kemudian Instagram, TikTok maupun Facebook, dan juga jangan lupa subscribe di YouTube. Ada kita di mana? Noise, kita ada di Noise, dan yang pasti preview, link live streaming segala macam soal Championship Series sampai Liga 2 terbaru dan juga perkembangan Liga 3 yang masuk babak 32 besar ada di skor.id. Oke, dengan demikian gue Raya Satnan dan juga Esa Resto. Sampai jumpa lagi.